Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Geologi Vertebrata Field Trip 2023. Perkenalkan nama saya Farid Fadlur Rahman dengan nomor NIM 2108106004 dengan nama ilmiah Pardopelis badia. Perkenalkan nama saya Nur Latifah Maula dengan NIM 1908106006 dengan nama ilmiah Amandava dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Sofi Palasana dengan nomor NIM 21081061 dengan nama ilmiah Alis Lupus. Perkenalkan nama saya Ramadhanti dengan nomor NIM 2108106002 dengan nama ilmiah Agapurnis Pularius. Perkenalkan nama saya Gina Nur Fitriani NIM 2108106003 dengan nama ilmiah Haleus Dromedarius. Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan suatu tempat atau yang dikenal dengan Museum Geologi Vertebrata, Geologi Avertebrata, dan Museum Hewan-Hewan atau Awetan Kering dan Basah yang lainnya yang berada di daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pada museum ini terdapat beberapa ruangan, terdapat beberapa ribuan spesies bahkan puluhan ribu, yang dimana pada museum ini juga banyak pengelola dan juga banyak kunjungan yang datang ke sini untuk berkunjung secara ilmiah, untuk berkunjung dan meneliti apa saja yang memang ada di dalam museum ini. Nah, adapun sejarah dari tempat Badan Riset dan Inovasi Nasional ini, awal mulanya itu berdiri di tahun 1894, yang dimana tempat riset ini dulunya mulanya berasal di Kebun Raya Bogor yang hanya meneliti sebatas serangga dan hama-hama saja, yang didirikan oleh J.C. Koningberger. Oke, beriringan dengan perkembangan zaman dan peneliti-peneliti bereksplorasi dalam penelitian ini, pada tahun 1997 Badan Riset dan Inovasi Nasional ini berpindah tempat dari Kebun Raya Bogor ke Cibinong, dikarenakan aspek daripada flora dan fauna di sini sudah mulai banyak, kemudian dilandasi juga dan dimodalkan oleh orang Belanda yang bisa membiayai untuk mengubah Museum Geologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional ini menjadi lebih besar lagi dan berpindah ke Cibinong. Keunikan dari BRIN Cibinong yaitu kita bisa mengetahui hewan-hewan yang belum pernah kita lihat dengan cara diawetkan, baik itu awetan kering maupun basah, yang disimpan secara teratur sesuai dengan ukuran tubuhnya masing-masing. Tujuan dari BRIN yaitu untuk mengamati koleksi hewan berupa koleksi hewan basah dan kering, sehingga kita bisa mengamati struktur morfologi, fisiologi, ekologi berupa habitat dan kekerabatannya. Manfaat dari BRIN yaitu dapat mengamati koleksi apa saja yang terdapat pada BRIN, yaitu berupa koleksi hewan berupa basah dan kering, sehingga kita bisa mengamati struktur morfologi, fisiologi, ekologi berupa lingkungan dan kekerabatannya itu sendiri. Bidang pada zoologi tersendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biosistematika, zoologi, dan fisiologi, dan ada ekologi. Biosistematika ini adalah hubungan antar organisme. Contohnya yaitu amfibi, pisces, reptil, mamalia, arthropoda, insekta, dan yang lainnya. Dan kalau misalnya tentang fisiologi itu tentang fisik suatu hewan tersebut atau eksperimental. Contohnya yaitu nutrisi, reproduksi. Dan yang ketiga yaitu ada ekologi. Ekologi ini berhubungan antar hewan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini
koleksi spesimen itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, koleksi kering, yang kedua, koleksi basah. Nah, pada koleksi spesimen yang basah ini membutuhkan pengawetan, yaitu berupa alkohol 70%. Kemudian, pada ini juga spesimen diletakkan pada toples, kemudian juga alkohol juga diletakkan pada toples, kemudian ditutup dengan rapat agar alkohol tersebut tidak menguap. Nah, keunggulan dari spesimen basah ini yaitu yang pertama, tidak adanya pembuangan organ, kemudian yang kedua itu dapat diambilnya struktur DNA agar bisa terpakai untuk pengamatan yang selanjutnya. Pada koleksi kering ini tidak membutuhkannya pengawetan, kemudian juga penyimpanannya itu pada penyimpanan kompakten dan juga penyimpanan lemari besi serta lemari kabinet. Adapun metode pengawetan yang digunakan untuk pengawetan kering itu ada 3. Yang pertama itu ada mounting, di mana posisinya itu caranya itu diregangkan seperti hidup, namun posisinya itu dibentangkan dan ditusukkan menggunakan jarum. Yang kedua itu ada balek. Terus di mana adanya tongkat kayu yang digunakan untuk penyangga atau pegangan dan untuk menghemat suatu ruangan. Yang ketiga itu ada oposit. Oposit ini gunanya itu untuk hewan spesimen itu digunakan untuk sebagai hiasan atau. Nah, dari banyaknya ruangan, kami di sini mengobservasi sekitar kurang lebih 7 ruangan, yang dimana masing-masing ruangan ini memiliki jenis-jenis spesiesnya masing-masing atau jenis-jenis hewannya, entah itu Pisces, mamalia, dan lain sebagainya. Mari kita menuju ruangan. Hemidura subglobosa atau kura-kura dada merah. Ciri khas yang dimilikinya yaitu mempunyai bagian yang berwarna merah yaitu pada bagian bawah atau dadanya, di mana karapasnya itu pipih serta melebar, mempunyai warna hitam maupun coklat dengan plastron yang berwarna merah terang atau kadang merah pucat, yang membuatnya menjadi menarik perhatian. Warna yang dimiliki pada kura-kura dada merah betina maupun jantan itu mempunyai warna merah yang merata, namun ada yang bagian kurang jelas ataupun kadang pudar. Habitatnya itu berada di air tawar dan dapat ditemukan di wilayah Indonesia bagian timur. Boiga dendrophylla dikenal dengan ular pohon hijau. Adalah spesies ular yang terkenal dengan morfologi yang khas. Dilihat dari morfologinya sebagai berikut. Ukuran dari ular tersebut yaitu sekitar 1,5 hingga 2 meter. Dengan cara individu yang lebih besar. Yang kedua, ular pohon ini memiliki tubuh yang relatif ramping dan juga silindris. Dengan tubuhnya yang memanjang dengan kepala agak leher. Dengan warna pada tubuhnya yaitu hijau terang atau kehijauan pada tubuhnya. Habitat dari hewan ini yaitu di pohon. Terus kepalanya agak sedikit terpisah dari tubuhnya karena memiliki mata yang besar, bulat, terus penglihatan yang baik, dan pupil yang memanjang secara horizontal. Hewan ini memiliki sisik yang halus dan licin, tetapi pada bagian perutnya memiliki sisik yang lebih besar dan lebar. Ekor yang terdapat pada tubuhnya yaitu relatif panjang dan ramping, yang berfungsi untuk bergerak pada pohon dan memberikan keseimbangan saat melompat dari cabang satu ke cabang yang lainnya. Pada hewan ini memiliki gigi dan racun yang berfungsi untuk melemahkan mangsanya dan mencerna mangsa tersebut. Bronchocella jubata atau disebut dengan kadal ekor biru. Ini adalah spesies kadal yang ditemukan di sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Morfologi atau karakteristik yang terdapat pada Bronchocella jubata yaitu ukurannya agak besar dengan panjang 30-40 cm, dengan panjang ekor itu panjang sekali. Lalu tubuhnya memanjang dengan kepala yang relatif besar dan memanjang. Warna pada kadal ini yaitu menarik sekali dengan warna hijau kecoklatan dengan corak yang bintik-bintik, dan terdapat garis-garis gelap yang tidak beraturan. Pada kepala kadal ini berbentuk segitiga agak besar dengan mata yang berukuran sedang dengan iris berwarna coklat gelap. Pada ekor kadal ini
lebih dari 2 kali lipat pada panjang tubuhnya, dengan ekor berwarna biru cerah atau biru kehijauan dengan garis gelap di sepanjang sisinya. Pada kaki kadal ekor ini, yaitu terdapat 4 kaki yang pendek dengan jari-jari yang cukup panjang. Lalu di belakangnya lebih kuat dan panjang memungkinkan mereka untuk melompat dengan jarak yang cukup jauh. Sisik pada tubuh kadal ini yaitu kecil dan halus, yang berfungsi untuk melindungi atau fleksibilitas saat bergerak. Candolia carinata atau pohon Papua, di mana termasuk ke dalam ular yang mempunyai panjang mencapai 1 meter, tidak berbisa dan tidak agresif, mempunyai warna tubuh seperti orange, merah, coklat, atau kecoklatan. Biasanya hidup di dahan pepohonan, namun sering juga dapat ditemukan di tanah. Mereka itu akan aktif pada malam hari, dengan mangsa utamanya berupa kadal kecil, cicak, dan mamalia kecil. Ukuran jantan itu ukurannya lebih kecil daripada yang betina. Boa pohon Papua termasuk ular yang populasinya itu kritis, karena hutan yang menjadi habitat ular ini banyak dirusak untuk dijadikan lahan pertanian atau perumahan, dan ular ini juga banyak diburu untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Kura-kura akuatik generasi pertama yang dapat dipelihara dalam kolam. Nah, ciri-cirinya itu dapat bertelur hingga 5 bulan, kemudian bertelurnya itu kurang lebih 10 butir per penelunan dan memiliki berat 9,91 gram. Ular tanah atau Caloselasma rhodostoma merupakan suatu jenis ular dari keluarga beludak yang berbisa yang amat agresif. Nah, karakteristiknya itu ditandai dengan bentuk kepalanya yang segitiga, sehingga pada karakteristik tersebut lebih cenderung pada ular yang memiliki bisa yang sangat beracun hingga menyebabkan kematian. Dan penyebarannya itu di Asia Tenggara hingga Jawa. Astrotia stokesi atau yang dikenal dengan ular laut stokes adalah spesies ular laut yang hidup di perairan dangkal di sekitar Australia Barat. Morfologi atau karakteristik yang terdapat pada ular ini yaitu individu dewasanya berukuran hingga 3,3 meter, namun rata-rata ukurannya yaitu 2,5 meter. Tubuh pada ular ini yaitu silindris dan berbentuk ramping, dengan kepala relatif kecil dan moncong yang runcing. Pada tubuhnya berwarna variasi seperti warna coklat atau kehitaman dengan pola-pola atau bintik-bintik yang berwarna terang atau krem. Pola ini dapat membentuk garis segitiga atau pola lebih kompleks. Kepalanya itu dilengkapi dengan sepasang mata yang berukuran sedang, mulut yang dapat menghela dengan kuat untuk menelan mangsanya, dan memiliki 2 lubang hidung di bagian depan kepalanya yang digunakan untuk mendeteksi bau mangsa. Sisik pada ular ini yaitu ventralnya itu lebar dengan bertautan erat yang berfungsi untuk melindungi bagi tubuh mereka sendiri. Untuk sisik ventralnya yaitu membantu untuk pergerakan di lingkungan perairan dan membantu dalam gerakan saat berenang. Ekor pada hewan ini yaitu ramping yang berfungsi untuk pergerakan dan pengendalian saat berenang di perairan. Hewan ini adalah hewan pemangsa yang terampil dan biasanya memakan ikan dan hewan laut lainnya dengan menggunakan giginya yang berbentuk panjang dan melengkung untuk menangkap dan mengenapan mangsa mereka. Astrotia stokesi atau yang dikenal dengan ular laut stokes adalah spesies ular laut yang hidup di
perairan dangkal di sekitar Australia Barat. Morfologi atau karakteristik yang terdapat pada ular ini yaitu individu dewasanya berukuran hingga 3,3 meter, namun rata-rata ukurannya yaitu 2,5 meter. Tubuh pada ular ini yaitu silinus dan berbentuk ramping, dengan kepala relatif kecil dan moncong yang runcing. Pada tubuhnya berwarna variasi seperti warna coklat atau kehitaman dengan pola-pola atau bintik-bintik yang berwarna terang atau krem. Pola ini dapat membentuk garis segitiga atau pola lebih kompleks. Kepalanya itu dilengkapi dengan sepasang mata yang berukuran sedang, mulut yang dapat menghela dengan kuat untuk menelan mangsanya, dan memiliki 2 lubang hidung di bagian depan kepalanya yang digunakan untuk mendeteksi bau mangsa. Sisik pada ular ini yaitu ventralnya itu lebar dengan bertautan erat yang berfungsi untuk melindungi bagi tubuh mereka sendiri. Untuk sisik ventralnya yaitu membantu untuk pergerakan di lingkungan perairan dan membantu dalam mengendalikan gerakan saat berenang. Ekor pada hewan ini yaitu ramping yang berfungsi untuk pergerakan dan pengendalian saat berenang di perairan. Hewan ini adalah hewan pemangsa yang terampil dan biasanya memakan ikan dan hewan laut lainnya. Dengan menggunakan giginya yang berbentuk panjang dan empuk untuk menangkap dan pengendapan mangsa mereka.